Halo. 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 Halo Bang. Apa kabar? Baik. Sehat ya? Sehat. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oke, namaku Vina. Kuliahnya di Universitas Ahmad Dahlan semester 8. Asalnya dari Merangin pastinya. Dari Tanah Garo, Kecamatan Tabir Timur. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aliazri, Bang. Ke SMA saya di Merangin, di SMA Negeri 6 Merangin, Bang. Saya di Merangin di Bangko, Bang. Tepatnya di Pematang Kandis, di belakang Koni, Bang. Ya, perkenalkan nama saya Riko Surya Pratama. Saya biasa dipanggil Riko. Saya di Bangko, itu di daerah Talangkawo. Kalau dulu SMA saya di SMA Negeri 7. Ya, yang kata orang itu SMA paling tinggi. Perkenalkan, nama saya Parusi Witra. Saya tinggal di Merangin tuh di Kecamatan Renah Pemarap, Desa Muaro Panco Barat. Kalau dulu sih Sungai Manau. Sekarang udah ada Renah Pemarap, jadi gabung Renah Pemarap gitu. Assalamualaikum, nama saya Rizky Haryadi, kuliah di UTY Merangin, tinggalnya di Kecamatan Pangkalan Jambu, 3 Alur lah. Nama lengkap Muhammad Gading Rizky. Tempat tinggal kalau di Bangko, di Desa Sungai Kapas, belakang pasar. Di Jogja tinggal di Jalan Magelang, kilometer 4,5. Di belakang TVRI pasnya. Jadi alasan saya tuh pergi ke luar Jambi ya, pergi ke luar Jambi. Itu bukan karena gengsi atau apapun itu, tapi saya memikirkan tentang jalinan silaturahmi yang salah satunya, terus tentang wilayah, pengetahuan akan wilayah suatu tempat yang dimana itu ada budaya, adat dan macam-macam, dan juga mungkin bisa dibilang saya pengen mencoba hal yang baru, yang dimana tempat yang belum pernah saya datangi, yang dimana juga tempat itu tidak ada keluarga saya. Jadi saya memulai hidup itu dari awal gitu namanya, mencari teman, mencari pengalaman dan lain-lain. Alasan pertama kenapa milih ke Jogja, yang pertama saya pengen mandiri, Bang. Karena kalau dekat dengan orang tua terus kapan mandirinya, Bang. Yang kedua, di Jogja lebih apa, Bang ya? Lebih tenar atau lebih dikenal dengan kota pelajar. Jadi pengennya di kota pelajar lah, Bang, biar lebih fokus. Mungkin alasannya karena pengen cari suasana yang berbeda, nuansa yang berbeda dari Merangin, ya akhirnya milihnya di Jogja kayak gitu. Karena banyak yang bilang Jogja tuh kota pelajar kayak gitu. Meskipun hiruk pikuknya tuh keras, tapi kayaknya perlu dicoba kayak gitu. Akhirnya mutusin di Jogja. Kalau dari orang tua sih dukung, terserah mau ke sekolah di mana, ya itu pilihan kamu kayak gitu. Orang tua ya cuman bisa doain, kasih support kayak gitu. Bukan nggak mau kuliah di sana, mencari pengalaman baru lah. Ya pengen cari teman baru, suasana baru, pengen ngerasain hidup ngerantau lah. Biar tahu bagaimana rasanya rindu gitu kan. Kalau nggak pernah rantau kan nggak tahu rindu itu apa. Salah satu alasan yang jadi alasan kuliah di Jogja terutama nyaman lah, nyaman di segi tempat maupun di segi tempat pemilihan kuliah itu sendiri gitu. Dibandingin daripada tempat yang lain kan lebih banyak yang ngerasain nyamannya di Jogja gitu. Alasan untuk kuliah di Jogja, ya pertama ingin cari suasana, mengenal orang-orang baru, bukan hanya orang-orang Merangin, biar tahu pola pikir setiap orang itu berbeda-beda, bisa menjiwai orang-orang setiap daerah berbeda. Merangin itu suatu daerah yang indah, Bang. Yang masih kuat dengan budaya dan adat. Merangin itu menurut saya tuh tempat di mana aku dilahirkan, tempat di mana aku dibesarkan, tempat di mana aku tahu segala hal. Mungkin di sana juga nanti aku mati itu. Setelah Merangin, setahu aku. Tempat yang selalu aku ingin tinggal di sana.
Merangin itu ya kota kecil, tapi selalu bikin kangen setiap keluar dari Merangin, selalu pengen pulang ke Merangin. Ada satu hal yang pengen dirindukan di sana. Tapi setiap pulang ya biasa aja, yang dirindukan nggak ketemu. Nah itu yang masalahnya aneh gitu ya. Ya anehnya di situ. Merangin itu seperti kayak kalau dalam jurusan kami sastra itu wadah lah gitu untuk menghabiskan ruang dan waktu. Asik, Iya. dalam sekali. Iya. Oke. Gitu. Merangin. Merangin tuh kota kecil tapi sejuta kenangan buat saya. Ya meskipun udah lama nggak ke sana kayak gitu, tapi kalaupun pulang, sekali pulang pasti pengennya explore Merangin kayak gitu, meskipun belum semuanya. Jadi ya bisa dikatakan kota kecil tapi beribu bahkan ya, beribu kenangan yang udah tersimpan di sana. Oh ya, mungkin bisa dibilang Merangin itu adalah tempat saya untuk belajar ya. Belajar dan mencari sesuatu yang belum pernah saya lakukan juga lah. Karena banyak hal yang sudah saya lakukan di Merangin. Yang pertama itu kayak menjadi, bagaimana sih menjadi seorang anak yang baik, yang menurut dengan orang tua atau apa begitu ya. Terus di situ juga saya belajar untuk menemukan jati diri di Merangin itu, untuk menemukan jati diri. Dari cara saya untuk menemukan jati diri, ya saya dulu juga pernah nakal, pernah bolos-bolos sekolah. Tapi dari situlah saya belajar juga ya. Dan di Jogja ini apa yang sudah saya pelajari di Merangin, saya kembangkan di Jogja gitu. Dan saya pelajari lagi di Jogja ini seperti apa. Sebenarnya sih pengen pulang karena belum siap. Pulang tuh bukan belum siap untuk memajukan Merangin, siap belum mengembangkan Merangin, ya cari ilmu dulu di luar kan. Kalau udah siap segalanya mungkin pulang ke Merangin. Tapi belum tahu kapan tuh. Usaha di luar dulu kan, kalau udah ya pengen sih sebenarnya di Merangin kan, tapi ya kalau pulang Merangin otomatis ya berkebun lagi, sawah lagi, itulah pasti itu kerja yang pasti itu. Keinginan sih ingin balik ke Merangin, cuman karena kuliah pun juga untuk lapangan pekerjaan juga nggak ada di Merangin. Rencana mau cari modal untuk buka usaha di Merangin. Jadi kita mempersiapkan bekal dulu ya? Iya, mempersiapkan bekal di Merangin. Jadi kalau dari harapan saya, keinginan saya sendiri, saya mungkin setelah lulus dari kuliah itu menetap di Jogja. Kalau tidak menetap di Jogja, mungkin saya pergi ke kota lain, seperti ke Jawa Barat atau Jawa Timur. Alasannya Bang kenapa Bang? Karena kalau bagi saya itu selama masa kuliah apa yang saya pelajari itu masih belum cukup. Yang saya pelajari itu pun insya Allah yang saya pelajari itu bukan cuma untuk diri saya sendiri. Nah, jadi harapannya saya ini, tujuan saya itu ya semoga dengan saya ini yang ada di luar Merangin, saya mempelajari apa yang ada di luar Merangin, dan semoga itu bisa bermanfaat nantinya di Merangin. Pulang. Kenapa? Pulang ke Merangin. Alasannya karena emang tujuan awalnya di Jogja itu mau cari pengalaman, menuntut ilmu, ya selagi masih muda gitu ya. Nanti kalau udah selesai, kembali lagi ke kampung halaman. Pengennya sih balik Bang. Balik ya? Pengen balik. Kenapa alasannya? Yang pertama pengen memajukan daerah sendiri Bang. Sekarang kan, apalagi sekarang Merangin sedang gencar-gencarnya pengen wisata, kopi. Masih banyak lainnya lah. Ya, jadi pengen lah. Jadi sebagai putra daerah itu Terpanggil untuk balik ke daerah, balik Bang. ke daerah terus mau mengembangkan potensi dengan apa yang kita dapat di Jogja. Iya, benar Bang. Mantap. Kalau lihat kondisi sekarang ya, untuk sekarang lebih milih untuk di Jogja dulu, soalnya kan mau ke Merangin dulu kan gimana ya, kalau dilihat-lihat dulu belum memadai lah untuk seperti contoh fasilitas kerjanya gitu. Oh gitu. Istimewanya terutama ya adat istiadatnya,
Terus makanan khas yang tidak bisa dicari di tempat lain lah gitu. Yang kita kan apa? Traveler ya. Cuma yang istimewa di Bangko itu salah satunya Geopark Merangin ya, itu. Ya, yang tidak ada di tempat lain lah gitu. Yang paling berkesan di Merangin buat saya cuma satu. Apa? Toleransinya, jiwa toleransinya tinggi sekali buat sana. Antara umat beragama, suku budaya tidak ada gap-gap tertentu. Semua menyatu di Merangin itu kalau buat saya. Jadi memang salut dengan toleransi. Toleransinya tinggi sekali. Saling menghargai satu sama lain. Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Walaupun ya bisa dibilang umat Muslim, umat Nasrani, umat Muslim beribadah, merayakan hari Idul Fitri, Nasrani menghargai. Yang Nasrani Natal, umat Muslim menghargai. Berarti saling bertoleransi dan saling bantu-membantu gitu. Iya, itu saya senangi di Merangin. Nah, kalau misalkan Gading sudah lulus nih, kira-kira mau balik atau menetap di Jogja? Kalau dari saya sendiri nih yang paling istimewa atau paling ngangenin kalau udah di sini, yang jelasnya ciri khasnya sana, budayanya yang biasanya ada di sana kayak gitu. Itu yang paling ngangenin kayak gitu. Salah satu contohnya ya sama teman-teman, budaya orang sana kan karena emang sebenarnya tinggalnya di Merangin, tapi bukan asli Merangin asli gitu. Cuman udah mengikuti gimana budayanya orang sana. Nah, itu yang paling dikangenin kayak gitu. Berbeda tapi itu unik, asik kayak gitu. Berarti banyak ya budaya. Iya. Kalau untuk masalah yang spesial itu sebenarnya banyak ya Bang. Yang spesial yang bikin saya kangen dengan Merangin itu banyak. Yang pertama itu ya tentunya apa yang ada di Merangin itu Bang. Seperti kayak misalnya Jam Gento, terus kawan-kawan saya yang ada di Merangin, dan sekolah saya di Merangin. Karena kalau untuk sekolah, ya disitulah saya belajar untuk jadi menemukan jati diri, salah satunya seperti itu Bang. Kalau teman, ya jelas dia orang yang selalu menemani kita di saat kita susah ataupun senang. Atau yang paling ngangenin? Suasananya. Iya. Suasananya yang paling ku kangen di Merangin tuh. Dari budayanya, dari pergaulannya. Enak lah kalau menurutku. Ya itu yang kurindukan, yang ingin pulang tuh dari Merangin. Paling istimewa di Merangin itu ya yang seperti saya bilang dari awal tadi Bang, banyak budaya dan adat. Yang penting itu adat Bang, kalau menurutnya. Adat yang paling saya kangeni untuk Merangin. Kenapa Bang? Setiap kita daerah adatnya beda Bang. Beda-beda. Kalau saya lebih ke waktu lebarannya Bang. Waktu lebarannya itu kita ada seminggu sebelum itu daerah Ratu Panjang itu ada yang namanya memantai. Itu pemotongan serentak kerbau itu lebaran haji atau lebaran besar itu saya lupa, tapi itu adat yang paling saya tunggu-tunggu. Dari kecil saya nunggu-nunggu itu acara mantai. Yang paling saya harapkan untuk Merangin tetap jaga toleransinya dan pembangunan merata. Bagaimana Kalau pertanian sih saya rasa Merangin itu kalau karet, sawit ya sudah cukup lah, jangan ada penambahan lagi. Kalau budaya saya minta untuk pemerintah tetap selalu kasih ke anak SMA, pelajar SMA selalu mempertahankan budaya Merangin, jangan sampai dilupakan. Yang sudah itu kita kan punya ini Bang, biji kopi. Dan biji kopi kita kemarin menang di Jakarta event waktu itu kan Bang. Sangat berharap biji kopi kita bisa lebih luas lagi untuk di ekspor. Ya, bisa terjual di berbagai daerah lah. Dikenal oleh dunia ya, apalagi dunia itu harapan paling tinggi itu. Indonesia itu tidak hanya kopi gayo. Benar Bang. Namanya kopi jangkat. Itu saja ya, semoga kita bisa bertemu lagi dan ngobrol-ngobrol lagi. Oke, siap. Jangan sampai lupa daerah sendiri lah ya. Oke Bang, siap. Selalu di hati Bang, Merangin LF di Merangin. Kalau harapannya sih buat Merangin ya semoga bisa
makin maju, tapi majunya tuh diibaratkan dengan apa ya, banyak kesempatan peluang kerjanya gitu buat mahasiswa. Terus otomatis kan di Jogja nih banyak gitu. Mahasiswanya di sini banyak, udah dapat pengalaman lah. Ya kalau bisa, setidaknya kalau di sana ada lowongan pekerjaan, mungkin mereka yang di sini juga mau pulang gitu. Jadi kalau ada lowongan pekerjaan yang banyak, nah itu bisa dia memicu kita lah cepet-cepet selesai gitu, nanti terus pulang gitu kan. Nah, jadi apa yang didapat di sini bisa dibawa ke sana, mungkin seperti itu. Harapan saya untuk putra daerah ya. Khususnya untuk Merangin. Untuk Merangin ya. Sebagai putra daerah Merangin. Oh, sebagai Merangin. Ya, harapan saya sebagai putra daerah untuk Merangin ya, saya bisa menerapkan apa yang sudah saya pelajari selama saya hidup, untuk mengembangkan Merangin menjadi Merangin yang lebih baik. Bukan berarti saya mengatakan bahwa Merangin saat ini tidak baik, tapi di atas kata baik adalah lebih baik. Semakin lama kita harus semakin berkembang, dan juga ya mungkin seperti itulah salah satunya. Harapan untuk Merangin itu dibukakan ruang kerja sebanyak-banyaknya. Karena apa? Kebanyakan pemuda remaja Merangin itu yang berpikir pasti teman sekolah, pasti pikirannya pengen kerja di luar. Kenapa? Karena mungkin di Merangin belum ada kerjaan yang mencukupi lah. Mungkin kebanyakan pengen kerja di luar. Contoh di daerahku ya, kebanyakan tuh cita-cita tuh bukan tinggi, tapi citanya pengen kerja di Malaysia, di luar negeri lah. Kenapa? Karena gajinya lebih mencukupi lah daripada di rumah. Sebenarnya tuh banyak yang bisa diolah dari sumber daya alamnya, perkebunannya. Karena pemuda ini kan pemikiran lama proses itu, mungkin lebih baik kerja di luar, jelas. Nah, mending dibuka lah kerja sebanyak-banyaknya lah di Merangin. Jangan sampai para pemuda, para masyarakat Merangin keluar untuk cari kehidupan lah. Ini kalau ada kita punya tempat, kenapa harus di luar itu? Ini dia sendiri kan. Terima kasih Mitra. Ya, semoga ketemu di Merangin dan amin. sampai berjumpa dengan kita. Ya, pasti itu. Harapannya untuk Merangin lebih lebih bisa mewadahi daripada putra-putri Merangin sendiri untuk berkarya di daerah. Seperti contoh kayak teman-teman dari ilmu komunikasi bisa terwadahi, apakah itu di radionya atau di segi televisi gitu, bisa cetak, Bang, ya? Ya bisa. Jadi ada tempat untuk mereka berkarya. Berkarya seperti itu. Oke, cukup. Terima kasih Bang. Semoga nanti kedepannya Merangin lebih maju lagi dan Amin. kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Bang ya. Bisa. Terima kasih Bang.